Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Rizka Amelia dengan NIM D4222179 dari golongan C, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi 100% periode setelah. Di sini sudah terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, di mana PT Nusantara sebagai perusahaan induk dan PT Andalas sebagai perusahaan anak. Lanjut saja pada soal. Selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta rupiah. Kemudian PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada poin A, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yaitu dengan jurnal kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah, di mana hal tersebut berasal dari pembagian dividen dari soal kemudian dikali dengan 100%. Untuk poin B, mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta rupiah yang berasal dari soal, yaitu laba bersih tercatat 250 juta rupiah kemudian dikalikan 100%. Untuk poin C, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jurnalnya investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Dalam soal ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, kemudian penurunan nilai wajar tersebut dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12 yang hasilnya 5 juta. Kemudian untuk poin D, mencatat penurunan nilai goodwill dengan jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta yang merupakan penurunan nilai goodwill. Kemudian di sini terdapat perhitungan jurnal eliminasi dalam bentuk tabel. Pada saldo 1 Januari terdapat kolom investasi tercatat sebesar 1.605 juta rupiah berasal dari penjumlahan modal saham, saldo laba, dan diferensial dengan nilai 800 juta rupiah ditambah 550 juta rupiah ditambah 210 juta rupiah kemudian dikurangi dengan 60 juta rupiah ditambah dengan 5 juta kemudian ditambah dengan 100 juta rupiah. Dan untuk laba bersih ini didapat dari saldo laba, kemudian dividen juga dari saldo laba, kemudian penyesuaian didapat dari akumulasi penyusutan dan goodwill, sehingga ditemukan saldo 31 Desember pada kolom investasi tercatat sebesar 1.735 juta rupiah, modal saham sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 700 juta rupiah, tanah sebesar 210 juta rupiah, bangunan sebesar 60 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta, pada goodwill 75 juta rupiah. Kemudian pada poin E, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta, pada dividen diumumkan sebesar 100 juta, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta ini berasal dari neraca saldo di soal di penghasilan dari anak usaha sebesar 230 juta. Kemudian pada dividen diumumkan 100 juta rupiah juga berasal dari neraca saldo, yaitu dividen sebesar 100 juta rupiah. Kemudian bagian laba atas PT Andalas dikurangi dividen diumumkan sehingga ditemukan hasil 130 juta rupiah yang menjadi investasi pada PT Andalas. Kemudian pada poin F, mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu jurnalnya saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta, diferensial sebesar 255 juta rupiah. Jadi untuk 800 juta itu berasal dari modal saham, kemudian saldo laba berasal dari
saldo laba. Kemudian diferensial berasal dari soal, dan untuk investasi pada PT Andalas sebesar 1.605.000.000 ini berasal dari investasi pada saldo 1 Januari. Kemudian pada poin G, mengeliminasi pengalokasian diferensial. Untuk jurnalnya yaitu tanah sebesar 210 juta dari perhitungan di kolom di atas. Kemudian untuk goodwill sebesar 100 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan ini sebesar 5 juta. Dan bangunan dan peralatan ini sebesar 60 juta didapat dari penurunan nilai wajar tersebut. Kemudian diferensial ini berasal dari soal. Kemudian pada poin H, mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Jurnal ini berasal dari poin C, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu sebesar 5 juta. Kemudian pada poin I juga mencatat penurunan nilai goodwill sama dengan jurnal di atas sebagai penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya pada kertas kerja konsolidasian, untuk mencari konsolidasian ini berasal dari neraca saldo dan jurnal eliminasi yang ada. Pada jurnal eliminasi yang telah dicari yaitu dimasukkan kepada jurnal eliminasi, kemudian di sini dicontohkan pada penjualan tercatat PT Nusantara sebesar 6 miliar, kemudian dijumlah dengan PT Andalas sebesar 1 miliar sehingga hasilnya 7 miliar. Kemudian pada penghasilan dari anak usaha ini PT Nusantara sebesar 230 juta. Untuk jurnal eliminasinya yaitu sebesar 230 juta. Sehingga konsolidasiannya tidak ada atau kosong. Kemudian di sini juga dicontohkan pada beban penyusutan di mana tercatat PT Nusantara sebesar 250 juta ditambah dengan PT Andalas sebesar 25 juta, kemudian dikurangi dengan jurnal eliminasi kredit sebesar 5 juta sehingga konsolidasiannya sebesar 270 juta. Sehingga ditemukan hasil total liabilitas dan ekuitas sebesar yang telah dicantumkan dengan hasil total konsolidasiannya yaitu sebesar 9 miliar 30 juta rupiah. Selanjutnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian, isi dari laporan ini berasal dari perhitungan dari konsolidasian dari tabel sebelumnya. Berasal dari ini. Semua ini disalin ke laporan posisi konsolidasian sehingga ditemukan total liabilitas dan ekuitas sama seperti pada kolom sebelumnya yaitu sebesar 9 miliar 30 juta rupiah. Sekian dari saya, semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.